sini saya ingin berbincang-bincang sebentar terkait dengan apa yang akan kita laksanakan nanti, yaitu terkait dengan supervisi akademik yang akan dilaksanakan di kelas produktif. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan observasi ya Bu. Ya. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Ruti lakukan di kelas. Jadi nanti kenapa ini dilaksanakan? Jadi tujuannya yang pertama adalah sebagai persiapan awal Bu Ruti nanti sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi diharapkan, saya juga mengharapkan dengan adanya observasi ini nanti Ibu melakukan pembelajaran lebih percaya diri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembelajarannya jadi lebih berkesan. Nah, sebelum itu yang ingin saya tanyakan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Sambil saya tulis ya Bu Ruti ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, tujuannya apa Bu Ruti? Oke Pak Ronald, kebetulan nanti saya akan mengajar mapel IPAS ya. Dan materinya yaitu tentang bagian tumbuhan. Nah, adapun tujuan dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, satu, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dari setiap bagian-bagian tumbuhan tersebut. Seperti itu Pak. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi tujuan belajarnya tadi anak-anak bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, kemudian fungsi-fungsinya juga ya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua Bu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ruti, yaitu bagaimana area pengembangan kompetensi yang akan Ibu capai nantinya. Untuk pembelajaran ini kebetulan saya ingin ada dua materi pengembangan yang ingin saya capai, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Jadi untuk pengetahuan ini nanti peserta didik diharapkan mampu untuk memahami bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Seperti itu Pak. Dan untuk sedangkan keterampilannya yaitu siswa peserta didik diharapkan mampu bekerja sama dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab nanti, karena akan saya bentuk menjadi beberapa kelompok seperti itu Pak. Oke, jadi area pengembangan kompetensi yang ingin Bu Ruti lakukan meliputi dua sub ya Bu. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Nah, baik, ini saya ingin mendengar juga nih penjelasan dari Ibu bagaimana rencana pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan di kelas, baik itu dari strategi, kemudian metodenya, kemudian model pembelajaran yang nanti akan Ibu Ruti terapkan. Baik Pak, jadi strategi yang akan saya terapkan ada strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Untuk metode pembelajaran nanti saya akan menggunakan diskusi kelompok. Kemudian ada penugasan dan kemudian lagi ada presentasi. Seperti itu Pak. Nah, untuk model pembelajaran sendiri yang nantinya saya akan gunakan yaitu keterampilan proses. Model pembelajaran keterampilan proses, yaitu kita mengutamakan prosesnya anak-anak dalam belajar itu seperti apa. Berarti saya ulangi ya Bu ya. Jadi strateginya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kemudian metodenya menggunakan keterampilan proses ya. Outputnya seperti itu. Jadi kemudian model pembelajaran itu nanti memang dirancang khusus untuk mengcover seluruh peserta didik ya Bu, karena menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti semua anak bisa terlibat langsung dengan apa yang disampaikan. Nah, baik, ini saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, oke Bu, ini yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan Ibu Ruti lakukan di dalam kelas? Baik Pak, karena di sini kan semuanya zamannya
jogging ya. Jadi untuk memacu semangat anak, terus semangat anak dalam belajar itu, saya sengaja ingin menggunakan media pembelajaran, menggunakan presentasi PowerPoint atau Canva. Kan sekarang lebih banyak seperti itu. Kan biasanya kalau dengan menggunakan itu, lihat YouTube atau lihat apalagi kalau kita tambah dengan selingan YouTube, itu anak lebih semangat dan saya kira nanti anak itu akan lebih mudah untuk memahaminya, menerima pembelajaran yang akan kita berikan nanti, Pak. Seperti itu, menurut saya seperti itu. Jadi nanti berarti Budi menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, Canva, kemudian video pembelajaran yang Ibu buat sendiri, yang tentunya nanti bisa memacu minat peserta didik untuk lebih antusias dalam mengikuti kegiatan belajarnya. Ya ini yang saya tanyakan, mungkin pertanyaan yang terakhir, apakah ada kegiatan pra observasi ini Bu? Kapan kira-kira pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Nah, untuk pelaksanaannya nanti, insya Allah saya akan melaksanakan pada hari Senin. Oh, jadi hari Senin nanti? Iya, Senin nanti di kelas 4 SD. Oh, baik. Berarti nanti insya Allah akan melaksanakan kegiatan ini pada hari Senin di kelas 4. Nanti saya insya Allah akan ikut Bu Ruti di kelas Bu Ruti untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang telah dilaksanakan di kelas pada waktu kegiatan pembelajaran. Kemudian nanti insya Allah kita juga akan melaksanakan wawancara lagi, kemudian terkait dengan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Ruti atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Ruti nanti di kelasnya berjalan dengan lancar, kemudian nanti juga bisa memacu peserta didik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Semoga saja apa yang menjadi harapan Bapak Rohmat bisa tercapai sehingga pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar, Pak. Terima kasih. Saya juga sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruti atas waktunya. Sama-sama, Pak. Bu Ruti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua, nggih? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Salim. Oh, Salim. Siapa yang tahu kenapa nggak masuk? Nggak tahu Bu. Oke, nggak apa-apa. Semoga nanti kalau Salim sakit, semoga lekas sembuh. Sekarang ketua kelasnya dibimbing untuk berdoa. Siapkan, Amanda. Silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai memberi salam kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Baik. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Tapi sebelum itu Bu Guru pengen bertanya dulu, ya. Siapa yang tahu bagian-bagian dari tumbuhan? Apa saja? Tumbuhan itu memiliki apa saja? Memiliki akar, Buah, daun, ranting, ranting, dan pohon. bunga. Bunga. Tadi kalian sudah menyebutkan dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, tujuan kita pada pagi hari ini kita mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Tujuannya adalah kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan itu sendiri, mulai dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Setelah itu kalian akan mengetahui fungsi. Yang kedua, kalian memahami dari fungsi masing-masing bagian tumbuhan tersebut.
Waalaikumsalam Pak Rahmat Waloyo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Iya. Jadi terima kasih atas waktunya ya Bu. Jadi pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu. Ya. Jadi dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ruti. Ya. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bu Ruti lakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan mungkin akan saya tulis di sini ya Bu ya. Jadi pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan pada Bu Ruti terkait dengan kegiatan observasi tadi, yang pertama adalah bagaimana kira-kira perasaan Bu Ruti tadi saat melaksanakan kegiatan pelajaran yang telah dilaksanakan di kelas? Jujur ya Pak ya. Ya. Karena ini sebelumnya kan belum pernah ada yang disupervisi secara langsung saya pada saat pembelajaran. Otomatis tadi pertama kalinya itu saya merasa agak tegang gitu Pak. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan sudah terbiasa dan alhamdulillah juga senang lah Pak. Jadi di awal mungkin ada sedikit perasaan sedikit canggung, tegang ya Bu. Jadi lama-kelamaan jadi nyaman. Iya. Santai dan nyaman Pak. Alhamdulillah berarti secara keseluruhan proses tadi berjalan lancar ya Bu ya. Iya, Pak. Bisa diceritakan kembali Bu ini terkait dengan area kompetensi pengembangan yang telah Ibu Ruti laksanakan dan langkah-langkah serta tahapan apa saja yang telah Ibu lakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Alhamdulillah untuk area pengembangan seperti kemarin ya Pak, yaitu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya. Untuk langkah-langkah pembelajarannya seperti biasa tetap pembukaan, inti dan penutup. Untuk kegiatan intinya tadi kebetulan saya membagi anak untuk menjadi beberapa kelompok. Ya. Dan untuk setiap kelompok itu setelah melakukan diskusi kelompok, setiap kelompok mewakili pesertanya satu persatu untuk presentasi di depan kelas, dan sedangkan kelompok lainnya untuk memberi persepsi atau memberi tanggapan. Terus yang kemudian untuk mengetahui pemahaman secara menyeluruh atas materi yang saya berikan, setiap anak saya berikan asesmen di akhir, yaitu saya berikan sebuah LKPD untuk menguji seberapa kemampuan pemahaman materi yang saya berikan pada hari ini. Dan untuk yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir yaitu sebelum penutupan kita melakukan refleksi bersama dan untuk membuat kesimpulan secara bersama-sama Pak. Jadi secara garis besar tadi melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, kemudian setiap kelompok melalui perwakilan peserta menyampaikan hasil diskusi, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan, kemudian di akhir dilakukan refleksi dan pembuatan kesimpulan secara bersama-sama gitu. Ya, betul. Nah, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar tadi Bu? Menurut saya selama proses pembelajaran ini pembelajaran terlaksana dengan baik dan lancar sesuai tahapan-tahapan yang saya rancang Pak. Terus alhamdulillah juga proses pembelajaran juga berjalan lancar. Ya mungkin walaupun ada sedikit terkendala, ada kendala sedikit Pak. Jadi kalau seperti itu secara keseluruhan berhasil ya Bu? Berhasil Pak, ya. Menurut Ibu tadi kan pas kegiatan pembelajaran kan ada kendala, mungkin bisa diceritakan Bu kendalanya? Untuk kendala mungkin sama seperti guru yang lain ya Pak ya. Di dalam kelas itu pasti ada murid siswa yang pasif, tidak aktif, apalagi ini dalam sebuah kelompok, pasti itu banyak siswa yang pasif. Jadi dalam kegiatan pembelajaran hari ini ada beberapa peserta didik siswa yang terlihat belum aktif, jadi masih pasif. Jadi seperti itu. Nah, terus lalu upaya untuk memperbaiki kendala-kendala Ibu ini nanti kira-kira apa Bu? Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, mungkin saya akan lebih memperhatikan lagi ketertarikan siswa, seperti kesiapan belajarnya dengan memberikan asesmen diagnosis di awal pembelajaran untuk mengetahui
seberapa besar kesiapan siswa tersebut dan seperti apa kebutuhan siswa tersebut sesuai dengan gaya belajar siswanya, Pak. Jadi Ibu akan lebih mengetahui lagi kebutuhan peserta didiknya ya Bu, melalui asesmen diagnosis. Nah, kira-kira Bu Ruti ini akan melakukan perbaikan ini kapan Bu? Untuk melakukan kegiatan perbaikan ini kan memang itu sesuatu yang wajib harus dilakukan ya Pak ya. Iya. Seharusnya secepatnya saya akan melaksanakan, tapi sebelumnya itu saya harus mengevaluasi dulu pembelajaran yang saya lakukan, dan saya akan melakukan asesmen secepatnya untuk memperbaiki kendala-kendala dalam pembelajaran yang saya lakukan tadi Pak. Berarti dalam waktu dekat ya Bu? Iya, waktu dekat Pak. Nah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Bu Ruti. Waktu kegiatan pasca observasi ini saya berharap Ibu nanti bisa memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang telah terjadi pas waktu observasi ini tadi. Semoga nanti kegiatan pembelajarannya lebih efektif, lebih menyenangkan. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah tersampaikan sesuai dengan apa tadi yang sudah Bu Ruti sampaikan. Di sini mungkin saya akhiri sekian percakapan kita pasca observasi ini. Semoga yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi. Kurang lebihnya mohon maaf Bu Ruti. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ruti. Monggo Pak Romat. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam.